Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3 yang soleh dan solehah? Semoga anak-anak semua beserta keluarga di rumah senantiasa disehatkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kalian belajar tematik kaitannya bahasa Indonesia bersama Bapak. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai wawancara. Nah, adapun pada pembelajaran pada hari ini, kalian akan mempelajari tentang menuliskan informasi dari teks dan menceritakan gambar seri. Gambar seri ini, gambarnya itu dengan gambar yang lain memiliki urutan cerita yang saling berhubungan. Baiklah, langsung saja. Menuliskan informasi dari teks. Agar bisa menuliskan informasi dari sebuah teks, kita harus membaca terlebih dahulu teks yang ditentukan. Tidak mungkin kita bisa mengetahui informasi dalam teks tanpa kita itu melihat dulu teksnya, tanpa membaca dan tanpa menemukan informasi. Jadi kita itu harus lihat dulu teksnya, dibaca, lalu temukan informasi, lalu kita bisa menuliskan informasi tersebut. Nah, adapun manfaat belajar menuliskan informasi yaitu yang pertama, melatih kemampuan membaca. Nah, karena dalam menuliskan informasi kita melalui proses membaca. Nah, jadi terlatih ya kemampuan membaca kita. Kemudian melatih kemampuan menulis. Nah, tentunya dalam menuliskan informasi kita harus berpikir dulu kan nih, kosakata mana yang tepat, kalimat mana yang baik agar tulisan kita itu dalam menuliskan informasi itu bagus dan benar. Lalu melatih kemampuan kita dalam menemukan informasi dalam teks, dan ini penting ya, karena pada soal latihan maupun soal ulangan tidak hanya pada pelajaran ini saja, tapi pada pelajaran seperti sejarah kebudayaan Islam atau tematik PKN, tematik yang lain atau pelajaran yang lain yang sifatnya itu menemukan jawaban dalam sebuah teks cerita, kita akan lebih mudah menemukan jawabannya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa menemukan informasi dalam menuliskan informasi dalam sebuah teks. Lalu melatih dalam membuat rangkuman informasi dari teks. Jadi terlatih ya kita dalam membuat rangkuman. Untuk pembahasannya akan Bapak ajarkan secara umumnya saja ya. Baiklah, langsung pada contohnya saja. Misalkan ada sebuah teks. Nah, teksnya singkat saja. Makanan sehat baik untuk pertumbuhan. Langsung saja Bapak bacakan. Manusia mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Salah satu faktornya adalah makanan yang dikonsumsi. Anak yang sedang dalam tahap pertumbuhan sebaiknya mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya sayur, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Makanan sehat dapat membuat tubuh tumbuh dengan maksimal. Jadi, kita sebaiknya mengonsumsi makanan sehat setiap hari. Nah, kita coba tuliskan informasi apa yang menurut kita penting dari teks tersebut. Informasinya terserah ya. Baik, akan Bapak contohkan saja informasinya. Informasinya terserah. Jadi, ini adalah informasi menurut Bapak yang penting. Nah, contoh makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah sayur, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Nah, kalau kalian mau informasinya selain yang Bapak tulis ini, terserah. Yang penting kita belajar untuk menuliskan informasi dari teks tersebut dengan kalimat dan bahasa kita sendiri. Misalkannya Bapak kasih contoh yang lain. Misalnya ada teks lagi, sedikit lebih panjang. Manfaat olahraga bagi perkembangan tubuh. Ada banyak manfaat yang dapat kita peroleh ketika berolahraga. Manfaat tersebut mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Oleh sebab itu, berolahraga secara rutin sangat dianjurkan oleh ahli kesehatan. Manfaat pertama yang kita peroleh jika berolahraga secara teratur adalah badan kita menjadi sehat dan bugar. Dengan berolahraga, tubuh kita akan mengeluarkan keringat.
Selain itu, nafas kita juga akan lebih panjang sehingga tidak mudah lelah. Selain tubuh menjadi sehat dan bugar, olahraga juga dapat membuat tubuh kita lebih rileks. Kita akan lebih mudah tidur nyenyak. Banyak orang yang sulit tidur dapat diobati dengan rajin berolahraga. Nah, sekarang informasi apa yang dapat kita ambil dari teks tersebut? Terserah ya, informasinya terserah. Kalau Bapak ngambil informasinya yang ini. Salah satu manfaat berolahraga secara teratur yaitu badan kita menjadi sehat dan bugar. Nah, ini adalah informasi yang Bapak ambil dari teks. Kok sedikit saja sih, Pak, informasi yang Bapak ambil? Baik, akan Bapak tambah lagi informasinya. Berolahraga dapat membuat tubuh kita bisa tidur lebih nyenyak. Nah, ini adalah informasi yang Bapak ambil dari teks di atas. Kalau kalian mau mengambil informasi yang lain lagi, mau melatih lagi menulis informasi dari teks, silahkan ya, terserah. Intinya kita belajar menuliskan informasi dari teks bacaan. Ya, mungkin sampai di sini kalian sudah paham ya untuk menuliskan informasi dari teks. Dari kalian terbiasa untuk membaca teks ya, semakin banyak dan semakin sering kalian membaca, tentunya kalian akan menemukan kosakata yang baru yang mungkin kalian belum pahami. Nah, salah satunya mungkin ya ada kata dari teks sebelumnya itu yang baru mungkin kalian kenal. Nah, salah satunya relax. Relax artinya santai ya. Sebenarnya santai ini adalah arti dari relax ya, tapi Bapak sederhanakan saja jadi santai agar kalian lebih mudah memahaminya. Relax jadinya santai. Kemudian bugar. Nah, bugar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sehat dan segar. Nah, ini adalah kosakata yang mungkin kalian baru mendengar dan Bapak coba artikan kata tersebut. Dari kosakata baru yang kalian tahu maknanya, kalian bisa mudah untuk menggunakannya dalam sebuah kalimat atau sebuah cerita, ya kan? Nah, pada pertemuan sebelumnya sebenarnya kalian sudah pernah belajar ya membuat kalimat dari kosakata yang ditentukan. Nah, sehingga kalian akan lebih mudah ya untuk membuat kalimat dan cerita dengan menggunakan kosakata yang sudah kalian ketahui maknanya. Materi selanjutnya yaitu menceritakan gambar seri. Pada materi ini, intinya kita mencoba untuk menceritakan gambar seri ya, gambar yang berurutan yang memiliki hubungan peristiwa. Nah, di sini ada 6 gambar. Kita anggap saja nama anak perempuan dalam gambar tersebut adalah Nina. Nah, coba Bapak kasih contoh ceritanya ya. Nina sebelum makan dia mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, Nina berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Nina menyantap berbagai makanan lezat yang ada di hadapannya. Setelah selesai makan, Nina meminum air susu yang ada di gelas. Setelah makan, Nina menuju wastafel untuk mencuci piring bekas makannya. Lalu Nina mencuci piringnya untuk membantu meringankan pekerjaan ibunya. Nah, ini adalah contoh cerita gambar seri dari Bapak. Singkat saja ya agar kalian lebih mudah memahaminya. Lalu pada contoh berikutnya, sekarang kita pada contoh gambar berikutnya. Pada gambar ini, yang mana ya yang merupakan gambar pada urutan pertama? Yang di kiri, di tengah, atau yang di kanan? Gambar pada urutan pertama yaitu yang ada di tengah. Yang kedua ada di kanan. Yang ketiga tentunya ada di kiri. Kita sebut saja nama perempuan yang ada di gambar tersebut adalah Nini. Nah, Bapak kasih contoh untuk ceritanya ya. Nini sebelum beraktivitas dia
mencuci tangannya terlebih dahulu dengan sabun. Setelah Nini mencuci tangannya dengan sabun, Nini membilas bersih tangannya dengan air keran. Setelah merasa bersih, Nini melap tangannya hingga kering. Nah, ini contoh cerita berseri dari Bapak. Pendek saja ya, tidak perlu panjang agar kalian mudah memahaminya. Sebenarnya untuk menceritakan sebuah gambar itu tidak mesti gambar seri. Bisa juga gambarnya itu sebuah aja yang simple ataupun yang agak ribet gambarnya, itu bisa kita ceritakan. Contohnya saja seperti kartun Upin Ipin. Nah, gambarnya sederhana seperti ini, gambar Ehsan. Dia gambarnya itu memakai topi koki dan juga mengangkat kue. Nah, tapi saat di depan kelas, Ehsan bisa menceritakannya panjang lebar dan menceritakannya dari membuat kue, terus menyajikannya. Nah, jadi hebat ya. Kemudian misalkannya saja Fizi. Nah, gambarnya sederhana. Gambarnya itu berada di truk sampah. Gambarnya sederhana, tapi Fizi bisa menceritakannya panjang lebar saat di depan kelas. Padahal mereka ini masih TK loh, masih anak usia dini, tapi sudah bisa menceritakan panjang lebar. Tentunya kalian yang ada di kelas 3, yang berada kelas jauh di atas mereka, kalian harusnya bisa menceritakan lebih baik daripada mereka, ya kan? Nah, mungkin ini saja ya dari Bapak. Nah, adapun kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yaitu agar kita itu bisa menuliskan informasi dengan baik dan benar, kita harus membiasakan diri dengan membaca. Kemudian, dengan membiasakan diri dengan membaca, kita bisa banyak menemukan kosakata yang baru, sehingga kita bisa bercerita secara lisan maupun secara tulisan. Nah, mungkin ini saja dari Bapak. Salah khilaf mohon maaf. Sekedar pemberitahuan, insya Allah kalau tidak ada halangan, hari Kamis kita coba latihan ya. Nah, jadi Bapak mohon untuk menyimak secara seksama setiap video dari Bapak. Baiklah, Bapak akhiri. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.